Halo saudara semua, kembali lagi di Lautan Teduh Podcast. Masih di studio Lautan Teduh Universitas Patimura. Hari ini kita kedatangan tamu, seorang ahli sejarah, sejarawan juga, budayawan juga. Dan yang paling penting adalah beliau merupakan mantan Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya tahun 2009 sampai 2017 Provinsi Maluku, yang sekarang kantornya di sekitaran Wailela. Nama kantornya sekarang itu Balai Pelestarian Budaya Wilayah 20 Maluku. Beliau adalah Bapak Stefanus Tiweri SH SPD. Tidak usah ketemu lama-lama lagi, mari ketemu sapa beliau. Bapak Nus, selamat datang di studio Lautan Teduh Universitas Patimura. Terima kasih sudah bisa hadir, Bapak Nus. Ya, terima kasih, suatu kehormatan bisa ada di studio podcast Universitas Patimura Ambon. Terima kasih. Jadi pemirsa Lautan Teduh yang ada di rumah, hari ini sesuai dengan beliau punya latar belakang, kita akan bahas terkait dengan warisan budaya yang ada di Maluku sini. Jadi kemarin pemirsa sudah bisa menonton podcast bersama dengan Bung Figel. Ada banyak hal yang kita bicarakan dan juga ada banyak hal yang menjadi permasalahan juga. Untuk itu Ketong hari ini hadirkan beliau supaya ada pencerahan sedikit lah, supaya jangan masyarakat di sana juga bertanya-tanya bahwa sebenarnya ini asal usulnya seperti apa, warisan budaya seperti apa, ya gitu. Ya mungkin Pak Nus ketong mulai juga. Ya. Ya. Jadi ini ketong kayak baca cerita sama Pak Nus. Iya. Sebenarnya ketong kemarin banyak komentar-komentar dari para netizen itu Bang Malawang tuh Pak Nus tuh, tapi awalnya mungkin ketemu tahu nih Bapak Nus strategi efektif untuk pelestarian budaya. Yang pertama tuh Bapak Nus, karena kita lihat sekarang di 2024 masa sekarang lah banyak ketemu punya budaya yang sudah semakin hilang. Paling beta mau tanya itu awal lah Bapak Nus, strategi yang paling efektif untuk ketemu bisa melestarikan budaya. Iya. Terima kasih. Jadi memang sebuah karya budaya itu dia membutuhkan perhatian, bukan hanya sebuah karya itu diciptakan atau dihasilkan lalu dibiarkan, tapi menjadi tanggung jawab untuk bagaimana bisa memelihara dan menjaga warisan itu dia tetap ada. Tetapi sebelum masuk ke situ ya mungkin sedikit informasi untuk memahami warisan budaya itu apa dan memang dia meliputi apa saja, sehingga kita lebih fokus untuk bagaimana melihat kekayaan warisan budaya bukan yang dimiliki baik secara nasional tetapi lebih khusus yang dimiliki oleh Maluku. Dalam menata, menjadikan kekayaan warisan budaya itu sebagai salah satu leading sektor dalam bagaimana membangun masyarakat kita. Karena memang selama ini kita masih menjadikan kebudayaan itu sebagai ilir dari sebuah proses pembangunan. Mestinya dia menjadi hulu kita pembangunan. Dia menjadi hulu, dia mengarahkan kemana kita harus berpijak untuk mencapai tujuan kita. Jadi sedikit informasi penambahan wawasan pengetahuan kita bicara soal warisan budaya itu adalah peninggalan kebudayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi dari leluhur kita ke generasi-generasi dan sampai pada kita, dan warisan itu akan pasti diwariskan juga pada generasi yang akan datang, dan itu menjadi identitas dari suatu suku bangsa. Jadi bicara warisan budaya itu dia mencakup warisan budaya yang dikatakan benda, yaitu bisa dilihat, diraba, dipegang, tetapi juga ada warisan budaya yang tak benda. Jadi warisan budaya benda itu seperti benteng, seperti bangunan dan lain-lain, seperti
gereja, masjid dan sebagainya itu menjadi warisan-warisan budaya benda yang ketika dia hadir, dia melalui sebuah proses historis sejarah yang panjang. Iya. Tetapi kalau bicara soal warisan budaya yang tak benda itu, dia terkait dengan tradisi, terkait dengan bahasa, dan terkait dengan ritual. Iya. Nah, jadi untuk bisa menjadikan warisan budaya itu, strategi yang paling penting itu adalah yang pertama, sebagai masyarakat kita mesti mengenal dan mengetahui warisan budaya itu. Iya. Dari kita, orang Ambon bilang, dari kenal pasti sayang. Betul. Dan ketika sudah sayang, maka perhatian kita terhadap apa yang kita kenal dan menyayang itu, dia lebih meningkat dan punya manfaat. Mungkin untuk warisan itu sendiri, tetapi juga berdampak pada kehidupan kita. Iya, benar. Jadi ketika kita telah memahami itu, maka menimbulkan perasaan rasa memiliki dan mencintai, sehingga itu menguatkan kita untuk bisa menjadi filter dalam menyaring kebudayaan-kebudayaan luar. Ya mungkin saja dia bisa secara tidak langsung dia berdampak merubah perilaku kehidupan kita, teruslah generasi muda kita. Betul, ya. Benar, iya. Jadi selain kita kenal itu, tetapi warisan budaya kita itu mesti inventarisir, didokumentasikan, sehingga kita mengenal misalnya warisan budaya benda kita itu berapa, warisan budaya benda kita itu berapa yang ada di sekeliling kita. Kemudian kalau sudah kita mengetahui jumlahnya, maka mestinya ada niat untuk bagaimana ada perhatian. Sebagai masyarakat pemilik kebudayaan itu pasti ada, tetapi support terhadap perhatian masyarakat terhadap kebudayaan, warisan-warisan itu mesti ada. Dalam hal ini ya pemerintah. Baik pusat, provinsi, kota, kabupaten, sampai di secara khusus desa. Di desa. Iya. Apalagi selama ini memang kita mengikuti khusus di desa ya. Iya, benar. Anggaran dana desa dan dana desa itu hampir sebagian besar itu tidak pernah menyentuh tentang kebudayaan. Padahal kebudayaan itu lahir dari mereka. Betul, benar. Paling banyak fisik. Iya. Paling banyak fisik. Kebudayaan itu ya mungkin anggapan mereka tidak dilihat juga pasti ada. Iya, betul. Tetapi mesti diberi ruang untuk dia bisa menunjukkan bahwa ini loh kebudayaan kita. Ya. Padahal itu satu nilai yang baik ya untuk ketemu punya pendapatan nih sebenarnya Bapak Nus ya. Ya mungkin Bapak Nus, beta agak menarik tadi Bapak Nus bilang bahwa terkait dengan modernisasi yang ada di dalam budaya itu Bapak Nus tuh. Ya. Yang beta mau tanyakan itu bagaimana cara ketemu bisa memastikan bahwa modernisasi ini dia tidak mereduksi, dia tidak meredam atau dia tidak mematikan kebudayaan itu, Bapak Nus. Iya. Jadi kebudayaan itu kebudayaan yang bersifat modern dan sebagainya itu, ataupun mungkin dia dari luar dan sebagainya, mesti sifatnya itu dia memperkaya. Ya. Memperkaya. Nah, tetapi kalau diperhadapkan dengan kebudayaan modernisasi itu dia bisa mereduksi kebudayaan daerah, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah kita memperkuat masyarakat kita, memperkuat lembaga-lembaga adat yang ada di negeri-negeri, di kampung-kampung, di desa-desa, untuk bagaimana kekuatan lembaga itu untuk dia memfilter pengaruh-pengaruh yang masuk. Kemudian kalau itu sudah memfilter, maka kebudayaan itu bisa dia mendapatkan akses yang lebih minimal di dalam lingkungan masyarakat kecil di negeri, di desa, di kampung, di desa, mesti dibuat ruang, harus dibentuk organisasi dan sanggar-sanggar kesenian yang dari organisasi sanggar kesenian itu dia bisa mengembangkan berbagai tradisi, baik lisan maupun tradisi yang lain, verbal dan sebagainya, itu untuk dihidupkan, diperkenalkan kepada orang luar, mungkin dari masyarakat yang bukan kultur gugus pulau dan sebagainya, dia bisa luas. Jadi memperkuat lembaga-lembaga adat dan memberi ruang adanya sanggar dan organisasi-organisasi kesenian yang tumbuh di desa-desa, di negeri-negeri, di kampung, untuk apa dia berusaha untuk melindungi dan minimal
memberi ruang bagi kesenian kebudayaan tradisional kita, adat istiadat kita, dia bisa tumbuh. Kalau yang kayak tadi Bapak Nus bilang pengaruh dari luar, misalnya kebudayaan dari luar, berarti apa yang baik dari luar kita ambil begitu? Ya. Atau bagaimana Bapak Nus? Jadi seperti contoh kebudayaan-kebudayaan yang sudah mulai yang menonjol di Maluku, khususnya kita ambil contoh di Ambon dan Lease, kesenian-kesenian tradisi, kesenian-kesenian yang sudah dijadikan kesenian kita, orang Maluku, orang Ambon, misalnya tari Katriji. Katriji itu kan dari Portugis. Waktu Portugis dia masuk, dia bawa keseniannya, dia praktekkan dia di mana dia ada, mungkin pada saat dia seremonial apa dia pentaskan. Lalu oleh masyarakat Maluku khusus di Ambon dan Lease merasa bahwa itu bisa untuk kita jadikan bagian dari kebudayaan kita, lalu itu diadopsi masuk memperkaya kebudayaan kita. Selain ya kebudayaan asli kita, misalnya tari Cakalele, tari Trine Mamai, tari dari Maluku Utara, dari Maluku Tengah itu saya lupa tarian. Tapi tari-tari khusus, tari yang asli kita, lalu adopsi yang masuk, misalnya Saure Kareka Orlape. Itu dari kolonial itu Busana-busana adat kita juga. Misalnya busana adat ritual gerejawi orang Nasrani. Iya, betul. Bani yang hitam dan itu kan itu dari Eropa juga. Kita adopsi masuk dan dijadikan sebagai bagian dari busana tradisi religi kita. Kalau ini Bapak Nus yang kemarin sempat lagi viral itu, kemarin itu sempat dibahas juga di TikTok podcast ini dengan Bung Figel itu terkait dengan Sopi itu Bapak Nus. Ini menurut Bapak Nus itu yang merupakan pelaku pengkajian sejarah, kan itu merupakan itu juga maksudnya kita butuh pencerahan lah dari Bapak Nus begitu. Ya, jadi Sopi itu adalah salah satu minuman khas tradisi kita masyarakat Maluku, dan di setiap negeri, setiap kampung dan setiap desa itu Sopi itu pasti ada karena memang merupakan bahagian dari materi ritual adat yang dilakukan oleh berbagai kultur dalam event-event adat yang dilakukan. Sopi itu oleh pemerintah Indonesia itu tahun 2016 itu sudah ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya tak benda Indonesia yang ada di Maluku. Jadi kalau dari sisi pendekatan budaya, dari sisi kultur kultur saya tidak ambil dari lain, tapi khusus kultur kami di Masela. Masela di bagian MBD itu ada filosofi tradisi yang menyatakan bahwa sejak Trompe Sumne Layan Numne. Itu apa tuh Bapak Nus? Trompe Sumne Layan Numne itu moyang-moyang kami. Bahkan moyang-moyang itu yang menciptakan adat dan budaya kami. Jadi sejak mereka ada itu, Sopi itu sudah ada. Prinsipnya adalah sejak leluhur kami ada itu, Sopi sudah ada. Tradisi-tradisi apa yang dilakukan di dalam membangun kehidupan sosial masyarakat saat itu sudah ada dengan sendirinya. Karena Sopi itu diproduksi melalui tipar, NAU, koli, kelapa untuk mendapatkan Sopi itu. Jadi dengan cara ketika ditipar, air sageru itu yang awalnya itu masih mentah, itu dibiarkan selama 1 minggu. Fermentasinya 1 minggu. Setelah itu baru dia menjadi bahan alkohol, diproses untuk jadi alkohol untuk bisa diminum. Jadi proses fermentasi itu kan mereka sudah mengenal bahan alkohol, berarti alkohol itu berarti Sopi sudah ada sejak ada mereka itu. Itu. Kalau yang kemarin sempat jadi perbincangan itu bahwa ada pernyataan dari Bung Figel bahwa itu
merupakan sejarah cara pembuatan. Ya. Merupakan asalnya dari produknya dari Portugis. Itu menurut Bapak Nus sebagai mantan Kepala Balai Pengkajian Sejarah. Jadi kalau dilihat itu kan ada proses fermentasi dan distilasi. Ya. Penyulingan. Jadi, penyulingan. Ya. Jadi dalam catatannya itu sebelum kedatangan Portugis itu kan masyarakat Maluku itu sudah mengenal alkohol dengan cara fermentasi. Nah, jadi entah dalam produk fermentasi secara tradisional itu model bagaimana, tapi alkohol itu sudah dikenal pada masa itu. Berarti kepastian kita bahwa Sopi sudah ada sejak saat itu. Sebelum Portugis datang. Nah, kehadiran Portugis itu dia hanya bisa memberi solusi dan cara untuk bagaimana menghasilkan yang jauh lebih bagus dan lebih punya takaran-takaran dan itu maka melalui proses penyulingan, destilasi itu. Oh, begitu. Jadi mestinya perpaduan antara metodologi Portugis dan metodologi tradisional masyarakat pribumi Maluku itu bisa dikatakan bahwa dia melengkapi proses produksi daripada Sopi, tetapi bukan dia semata-mata yang membawa dia untuk masyarakat Maluku bisa memproduksi Sopi. Jadi kalau bicara Sopi sebelum Portugis datang juga mereka sudah ada itu cara penyulingan yang tradisional, apakah itu mereka fermentasi langsung menghasilkan lalu dijadikan materi ritual adat dijadikan dan disebut Sopi, ya kita tidak tahu, tapi sudah kenal Sopi sejak saat itu. Siap. Berarti ini yang tadi Bapak Nus bilang pengaruh dari luar masuk lalu melengkapi. Jadi kita kan kebudayaan itu kan dia dinamis, dia tidak statis. Jadi hal-hal yang memberi manfaat, memperkaya kebudayaan kita itu diserap. Jadi fermentasi kita menyerap destilasi yang melengkapi produk Sopi itu menjadi produk kita. Karena Sopi itu kalau dia merupakan produk Eropa, dia tidak bisa ditetapkan sebagai warisan budaya Tabenda. Karena warisan budaya Tabenda itu warisan hasil cipta karsa masyarakat pribumi Indonesia dengan cara dia belajar tentang kondisi alam di mana dia berada, dia menghasilkan kebudayaan dan salah satu produk kebudayaan itu adalah Sopi. Dia tidak belajar dari mengambil Eropa punya lalu dia jadikan itu, dia usul jadi itu. Caranya saja tuh. Cara. Kalau misalnya yang kemarin itu ada ketemu saudara dari NTT, ada dari Papua juga, secara istilahnya kemarin komentar-komentar itu muncul dari NTT juga namanya Sopi. Ada beberapa daerah. Itu kira-kira Bapak Nus bagaimana tuh Bapak Nus? Jadi dari sisi etimologinya memang seperti ikat tenun. Ikat tenun. Jadi waktu tahun 1988 itu ada pementasan kesenian. Waktu itu sanggar kami yang mewakili Maluku. September 1988 dalam pementasan kesenian tradisional itu kami mewakili Maluku mementaskan tari Seka Besar. Nah, busana Seka Besar itu adalah tenun. Di dalam presentasi materi penyajian itu ada tanggapan dari Timur bahwa tenun itu asal dari Timur. Lalu waktu itu kebetulan saya yang sebagai yang menyampaikan materi, jadi saya bilang begini, itu ada kesamaan lintas budaya kita sebenarnya. Kalau bicara kesamaan budaya kita itu sebagian materi budaya kita sama dari Bali, NTT, NTB, Maluku, lari ke Papua, itu kita memiliki lintas kebudayaan yang sama. Itu dilihat dari benda-benda kebudayaan kita dan binatang-binatangnya. Misalnya kalau kita lihat binatang dulu, binatang kuda misalnya, kita bisa temukan ada di Bali, di NTT, NTB, di Kisar, di itu dia lari ada di wilayah lain. Kemudian tenun. Tenun itu tenun ikat yang dulu dihasilkan melalui kapas dan dia berkembang melalui serapan juga berubah kapas menjadi benang. Ada di Bali, ada di Kupang, ada di NTT, NTB, Maluku, di MBD dan di Samlaki. Ikat tenun. Bahkan di Samlaki itu yang sudah ditetapkan tenun itu menjadi
Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2013 dengan nama Taispet. Taispet ya, Taispet, ya. Tadi kesenian juga tari Maluku, dari Maluku Tengah itu maku-maku yang ditetapkan juga bersama-sama dengan tari Seka Besar Laun 2013. Warisan Budaya Tak Benda ya, benda. Jadi dari materi-materi itu kita lihat bahwa itu kesamaan kebudayaan kita. Jadi mesti diadakan kajian dan penelitian ulang. Ya. Asal muasal kata sopi itu berawal dari kultur siapa? Dialek bahasa dari budaya mana itu? Iya. Karena kita mengalami satu kesamaan. Tenun misalnya. Jadi saya bilang mesti dilakukan penelitian. Apakah para penenun leluhur kita itu dia belajar dari Kupang, belajar dari Bali atau belajar dari mana? Tapi intinya adalah semua sama-sama sebagai produsen dari tenun ikat itu. Sama juga dengan sopi. Entah sopi itu karena ambil dari istilah apa, kita juga tidak asal etimologi kata sopi itu kita belum tahu. Kalau secara etimologi, kalau sepengetahuan beta Bapak Nus ya, sopi itu kan berasal dari bahasa Belanda. Pakai Z, kalau Belanda itu kan pakai Z. Sopi kayak begitu, sopi pakai J di belakang. Tapi ejaannya kan I. Sopi. IJ itu. Sopi. Iya, sopi. IJ. Iya, itu dia pun ke asal mula etimologi katanya tuh. Nah, sopi begitu. Kalau yang ketemu lihat dari catatan-catatan itu sejarah sopi berasal dari Belanda, kata Belanda. Jadi memang waktu kehadiran Belanda itu dia menegaskan, merubah nama-nama secara tradisional. Dan dia memberi nama, misalnya pemberian nama di negeri-negeri, di kampung-kampung. Misalnya kalau di kampung saya dulu namanya Lawaune. Itu nama asli itu. Iya, nama asli. Lawaune, kampung di atas. Lalu dia bilang, oh nama Lawaune, berarti nama sekarang Lawawang, bukan Lawaune. Lawawang. Oh begitu. Jadi dia bilang, kalau sopi dalam bahasa lokal kami itu sop. Jadi bisa saja kalau ada menurut Bung Weber bahwa asal kata sesuai Belanda mungkin juga dia berasal dari, tapi kita tidak tahu. Secara struktur kata dan itu asal muasal itu karena di Papua, di Maluku, di NTT juga namanya sama. Misalnya kita tidak usah bicara di daerah lain. Kami di MBD misalnya, kami terdiri dari 17 kecamatan, 117 desa atau kampung, tapi menyebut alkohol itu dalam kata sopi sama. Betul. Misalnya juga di Maluku Tengah, Seram, sebagian besar Maluku lah, menyebut sopi. Kecuali di wilayah lain seperti di Manado, Captikus dan sebagainya, wilayah-wilayah lain. Betul. Tapi itu menarik tadi itu Bapak Nus, apa namanya? Yang dari Bapak Nus menyebutnya sop. Berarti jangan sampai Belanda ambil nama dari situ. Siapa tahu tuh. Kita tidak tahu. Nanti perlu pengkajian lebih dalam, lebih lanjut untuk menemukan asal muasal kata sopi dan berbagai kesamaan penyebutan warisan-warisan budaya yang ada di beberapa lintas kultur kebudayaan kita. Menarik, saudara netizen yang kemarin baku melawan di dalam komentar-komentar. Ini penjelasan yang cukup menarik dari mantan kepala Balai Pengkajian Sejarah. Beliau ini yang langsung terlibat. Beliau ini yang langsung tahu bahwa asal muasalnya itu dari mana, karena mereka ini adalah yang meneliti dan mencari asal muasal itu semua dan mengusahakan supaya kayak sopi menjadi warisan budaya, tak benda, non benda. Berarti secara tidak langsung bahwa beliau ini merupakan pelaku-pelaku budayawan yang mengangkat nilai-nilai budaya Maluku supaya dikenal ke internasional, dan itu merupakan suatu kebanggaan. Khususnya daerah timur, lebih khususnya juga di Maluku. Jadi saudara-saudara yang ada di seputaran NTT dan Papua juga, mari kita sama-sama supaya kita bisa mengeksplor kita budaya juga masing-masing. Kemudian Bapak Nus, ini juga pengaruh
sekarang kita bisa lihat bahwa pengaruh teknologi ya Pak Punus, tadi mungkin Pak Punus mungkin bisa bahas pengaruh teknologi dalam, kalau menurut Pak Punus sendiri yang sudah sebagai pelaku kebudayaan, bagaimana caranya kita bisa mempromosikan ini Pak Punus? Karena sekarang kalau kita bilang mempromosikan budaya kan banyak lah, tapi menurut Pak Punus sendiri yang sebagai pelaku kebudayaan yang punya pengalaman lah untuk mempromosikan, itu kira-kira bagaimana Pak Punus? Jadi ya, terima kasih. Jadi memang untuk bisa istilah, kalau promosi orang awam dong bilang promosinya bagaimana? Bagaimana kita bisa jual punya kekayaan budaya, kesenian kita ya. Yang pertama itu mesti kita memberi ruang dulu. Memberi ruang, kepercayaan bagi masyarakat pemilik kebudayaan itu untuk dia mengeksplor dirinya untuk secara baik. Dia merasa puas bahwa kebudayaan, keseniannya itu mendapat penghargaan dari pemerintah kita. Jadi dia mensupport dia dari berbagai fasilitas yang dibutuhkan. Kalau sudah memberi perhatian itu, dia sudah eksis, bisa saja tanpa melalui pemerintah untuk menjualnya atau mempromosikannya, lembaga kesenian tradisional yang ada di kampung, di negeri itu, dia bisa mempromosikan. Langsung. Dengan menggunakan teknologi digital dia bisa bikin konten dan dia bisa menjualnya. Apalagi sekarang. Konten sekarang. Hampir sebagian masyarakat Indonesia, masyarakat milenial kita itu pengguna teknologi digital ini. Betul. Jadi di semua pelosok, termasuk di kampung saya, di pulau-pulau terluar, IT sudah masuk di sana. Betul. Teknologi itu sudah masuk, jadi orang bisa menggunakan konten-konten pribadi dia dalam pementasan kesenian tradisionalnya, dia bisa menjual. Apalagi kalau dia sudah menjual secara personal, organisasi tradisional dia, ditunjang dengan pemerintah, apakah itu pemerintah daerah, kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat, sedikit saja dia mengeksplor dia, berarti tanggapan dunia luar bahwa betul-betul kesenian tradisi itu dia eksis. Betul. Sebab orang tidak segampang membuang kos yang begitu besar datang padahal tidak ada di dalam kalender event. Betul. Dia akan pulang. Tidak seperti di Bali. Jadi misalnya kita, tradisi-tradisi kita, papalele misalnya. Papalele itu kan konten kreasi, aktivitas sehari-hari. Orang bagaimana dengan aniong memikul keko bakul atau apa untuk dari rumah ke rumah berjalan, dan itu mesti kita recovery dia dengan cara seperti di Bali. Tiap hari dilakukan. Betul. Karena kehadiran para wisatawan domestik ataupun mancanegara, kita tidak tahu kapan datang. Dan ketika mereka bilang, yuk kita mau lihat papalele di Ambon model bagaimana. Ketika mereka datang waktu home base mereka hanya 1-2 hari, pada 1-2 hari yang mereka ada di Ambon, tidak pernah melihat papalele. Betul. Betul, kalau Bapak Nus tadi bilang di Bali itu dong bawa dong punya itu di kepala ke candi-candi semua. Apalagi katun di Maluku punya tradisi itu ya Bapak Nus, papalele. Jadi mesti kita lakukan rekayasa dia ulang. Jadi setiap hari dia jalan sehingga orang tiba-tiba masuk ada. Misalnya kalau orang mau nonton itu tari bambu gila. Pas datang di objek-objek destinasi kita, kok tidak ada kesenian itu. Padahal kalau di Bali, itu ada teater-teater yang dibangun, teater terbuka. Para seniman itu dia lakon di situ. Betul. Ada penonton, tidak ada penonton, dia main. Dia tetap main. Jadi ketika ada turis, apalagi mancanegara, dia datang, persis di teater terbuka, ada kesenian tradisi Bali yang dimainkan. Dan itu mahal. Itu mahal. Betul. Dan mereka akan bawa di sana bercerita dan menyebar virus ke sana. Di Bali itu ada kesenian ini. Misalnya kalau datang di Ambon, katanya ada bambu gila. Kita cari. Tidak ada. Tidak ada. Padahal kalau misal tujuan destinasi ke Ambon,
Berarti yang pertama katong harus bikin sanggar. Dan kalau menurut beta pemerintah harus mesti support itu, harus dorong itu. Ya, itu mesti didorong, Ya. didorong. Karena saya masih ingat waktu masih di balai itu ada perhatian pemerintah pusat memang, perhatian pusat, pemerintah pusat. Jadi setiap tahun itu memberi bantuan untuk sanggar-sanggar. Nilainya sangat besar dan itu bisa memenuhi kebutuhan sanggar-sanggar di Kota Ambon. Dan bukan cuma di Kota Ambon, tapi di kabupaten kota juga yang lain. Iya. Jadi satu bantuan itu diberi itu 150 juta. Per sanggar tuh? Per sanggar, 150 juta. Luar biasa. 150 juta itu mereka bisa mengelolanya untuk kebutuhan properti dari sanggar. Misalnya tari katreji. Kebutuhannya itu apa? Ya. Misalnya untuk kebutuhan Hawaiian, alat musik Hawaiian. Berarti seluruh komponennya itu termasuk dengan busana. Selain itu juga warisan-warisan budaya, benda seperti baileu, rumah adat. Ya. Itu subsidi bantuan pemerintah itu sebesar 500 juta per komunitas adat di masyarakat. Jadi kalau ibu bapak bisa jalan misalnya ke Haruku. Haruku ya, Bapak Nus ya. Balai desa di Haruku itu kami beri bantuan itu tahun 2013. Itu sudah sejak 42 tahun baileu itu dihancurkan oleh tofan, oleh badai. Karena berada di pesisir pantai. Ya. Nah, tahun itu baru mendapat bantuan sekitar hampir 400 juta. Tidak mencapai 500, mereka bangun ulang itu baileu. 42 tahun ya, tuh Bapak Nus. 42 tahun. Setelah baileu itu dia rusak. Nah, kemudian kalau di Pulau Ambon itu baileu di Wakal. Ya. Waktu itu TNI masuk desa, mereka bangun baileu itu kecil. Bahannya itu dari semen, ruangannya kecil. Iya. Nah, kita memberi bantuan dan mereka bangun itu baileu yang megah. Besar. Iya, di Wakal tuh bagus. Iya. Kemudian dari Laha lalu masuk ke Alang. Bukan sebelum Alang, Liliboy sebelum Hatu. Iya. Hatu juga itu dapat bantuan juga. Sekitar hampir 500 juta. Kemudian di baileu Alang. Iya, bagus. Baileu Alang memang sudah jadi, tapi kita memberi bantuan untuk mereka renovasi dia lebih baik, soal pembuatan pagarnya dan sebagainya, dan itu kita beri di Pulau Ambon yang mendapatkan itu. Jadi itu perhatian pemerintah untuk memberi support itu diberikan karena merasa menghargai karya-karya dari masyarakat kita. Betul. Jadi ketika itu sudah diberi, maka mereka punya tanggung jawab untuk secara berkelanjutan dana-dana itu bisa mereka upayakan baik secara pribadi kampung ataupun menggunakan dana-dana desa untuk mensupport sebagian untuk pemeliharaan keberlanjutan dari warisan-warisan budaya yang ada di sana. Karena memang baileu itu juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Betul. Maluku baileu, punya. Maluku, untuk Maluku. Ya. Luar biasa. Jadi sebenarnya kalau bisa dilihat bahwa nilai-nilai budaya ini sebenarnya merupakan sesuatu yang berharga untuk ketemu punya dunia pariwisata di Maluku Bapak Nus. Kalau misal seperti itu, kira-kira bagaimana Bapak Nus terkait dengan pemanfaatan nilai budaya itu sendiri untuk ketemu punya pendapatan asli daerah itu Bapak Nus? Ya, jadi begini sebenarnya yang tadi sudah kita bicarakan itu ujungnya dia pasti mengarah ke sana. Iya, betul. Jadi pendapatan asli daerah itu kan berbagai aktivitas itu bisa mendatangkan. Tetapi kalau kita menjadikan warisan budaya itu sebagai salah satu alat untuk bisa menambah pendapatan asli daerah kita, maka sektor pariwisata dan ekonomi kreatif itu harus digerakkan dan memanfaatkan warisan-warisan budaya itu. Iya. Jadi ekraf harus jalan. Harus jalan. Dan itu karena ketika
pariwisata dan ekonomi kreatif itu dia menjadikan warisan budaya, misalnya kuliner saja, pada suatu tempat destinasi. Misalnya di Natsepa, kita bisa temukan ada rujak Natsepa dan sebagainya. Selain itu kuliner lain misalnya mungkin orang bikin papeda. Ada sudut-sudut tertentu, ada papeda di sana, ada kuah ikan di sana. Di situ ada kasbi, makanan Ambon misalnya ada sediakan situ. Kan orang datang sesuai seleranya dia mau di mana. Dari situlah dia menambah pendapatan masyarakat situ. Dari pendapatan itu pasti ada pajak yang di-store ke daerah. Iya. Itu dari sisi kuliner. Dari sisi kuliner saja. Tapi kalau dari sisi-sisi yang lain misalnya tempat-tempat wisata kita, misalnya bangunan-bangunan purbakala kita. Misalnya benteng-benteng kita, benteng Amsterdam, benteng New Victory dan sebagainya itu. Orang datang di sana itu kan pasti ada pajak, karcis masuk dan sebagainya. Nah, kalau dalam jumlah, kalau itu ditata dia cara mendekorasi suatu objek wisata itu, lalu dia menarik, orang pasti datang. Kebersihannya, dia punya MCK-nya, WC dan itu bagaimana, dan itu, dan situ ada juru-juru pelihara yang mesti ada di situ. Betul. Dan mereka tuh dihidupi, mereka dihidupi pasti mereka juga menghidupi cagar itu. Betul. Merawatnya dia dari sisi perawatan yang estetika dan sebagainya, dia pasti mendatangkan pengunjung baik domestik maupun mancanegara. Dari kunjungan itu dia memberi dampak yang besar. Bukan hanya untuk objek wisata, tapi pada kepentingan ekonomi yang lain. Dari sisi penginapan hotel dia bisa memberi dampak situ. Dari transportasi dia bisa memberi. Dari pekerja-pekerja sosial, guide dan sebagainya, dia hidup di situ. Jadi satu aktivitas pariwisata itu dia menghidupi banyak orang. Betul. Dari penghidupan itu, pendapatan semua orang itu pasti dia berujungnya ada pajaknya di situ. Ada penerimaan. Ada penerimaan di situ. Dia masuk di rumah kopi, masuk di restoran dan apa, makan kan. Dia punya PPN-nya, PPH-nya ada di situ. Iya, betul. Apalagi beberapa sektor sekarang oleh pemerintah menaikkan menjadi 12%, yang walaupun masih dalam debat-debat untuk itu. Jadi kalau itu jadi ya pajak daerah kita dia pasti bertambah. Dan itu bisa menjadi potensi pendapatan itu penuh sih. Betul. Apalagi yang tadi Bapak Nus juga bilang bahwa macam misalnya tadi di Natsepa ada kuliner di situ ya, kalau misalnya di situ ada panggung juga ya paling mesti taruh Hawaiian. Habis itu kayak tarian-tarian mungkin bambu gila kah. Taruh di situ juga supaya seketika orang nonton, orang cuma tidak cuma menikmati kuliner, tapi bisa menikmati tontonan juga. Bisa menyanyi dengan Hawaiian toh, Bapak Nus toh. Salah satu musik yang kalau bicara soal musik, bicara itu soal selera, rasa dan itu. Dan saya secara pribadi itu salah satu musik khas Maluku yang menjadi idola, dan itu adalah Hawaiian. Mengapa? Karena memang menjadi idola saya, maka selama saya jadi pegawai di BPNB yang sekarang BPK Wilayah 20 Maluku, perhatian saya itu. Jadi setiap tahun itu pasti ada event Hawaiian. Iya, Pak Nus. Jadi waktu saya mulai merintis untuk memperhatikan Hawaiian itu dia mesti hidup dan berkembang, saat itu masih 4 grup Hawaiian. Di Ambon, di Maluku. Di Maluku. Jadi 1 di kota Ambon dan 3 dari Saparua. Jadi setiap kali kalau dinas pariwisata melakukan event, pasti cuma 4 grup saja yang masuk datang ikut. Karena memang cuma 4 itu yang eksis. Nah, jadi ketika kami mulai itu, dan waktu itu event itu dia mulai dikenal itu dengan Pesta Teluk. Pesta Teluk yang secara event kalender itu dibuat. Dan salah satu materinya itu adalah Hawaiian. Jadi waktu itu ya Hawaiian itu juga karena sifatnya lomba. Lomba itu kan pasti semua orang ingin jadi juara. Dan ketika ingin jadi juara lalu juri itu dinilai dia berpihak, maka menimbulkan klik dan masalah di situ. Dan ketika itu dia jadi klik, maka saya waktu itu punya prinsip bahwa yang namanya kebudayaan kita tidak bisa melakukan perlombaannya di situ. Betul. Kebudayaan dalam bentuk apapun. Karena kebudayaan itu adalah hasil cipta karsa manusia dan dia belajar. Jadi memiliki nilai yang sama.
sebenarnya. Mana kebudayaan siapa yang lebih dari kebudayaan siapa? Tidak ada. Semua kebudayaan dapat ilham dari Tuhan. Dia belajar dengan lingkungan lah dia melahirkan. Lalu ciptanya yang diciptakan oleh Bung Weber dan diciptakan oleh Nyong dan Beta itu berbeda. Sama itu budaya. Sama, betul. Memiliki nilai. Maka kita tidak boleh melombakannya. Tetapi kita memberi ruang festival untuk masing-masing diberi waktu dan kesempatan untuk mementaskannya. Dia memberi hiburan bagi masyarakat. Dan sebagai penghargaan kita menyediakan kos bagi masing-masing. Dan nilainya sama. Tidak mungkin untuk grup Hawaiian Bung Weber itu 5 juta, di sana tuh 2 juta, di sini cuma 1 juta. Diskriminasi juga. Jadi sama kita beri. Dan sejak itu sampai dengan saya purna itu Hawaiian dia berkembang di Kota Ambon dan di Saparua sampai 20 grup Hawaiian lebih. Berarti prestasi. Dan kita bukan cuma membentuk bisa, kita memberi support dengan bantuan-bantuan, mengusulkan ke pusat dan memberi bantuan. Satu grup Hawaiian itu mendapat 150 juta dan mereka hidup. Tapi kondisi sekarang tidak ada ruang bagi Hawaiian, bukan cuma Hawaiian, sanggar-sanggar kesenian untuk mementaskan keseniannya tidak. Masyarakat Maluku dan khusus Kota Ambon bisa lihat, setiap tahun ada karnaval budaya multietnik di Kota Ambon. Iya, betul. Jadi multietnik itu paguyuban Nusantara dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Jawa, dari Sulawesi, dari Maluku, dari Papua. Mereka berbaur di dalam mementaskan keseniannya, baik busananya, busana pengantinnya, keseniannya. Iya. Dan kita dulu tuh ada di dalam zaman Bapak Nus juga ada. Kita support. Iya. Dan biayanya tidak terlalu besar. Masing-masing grup dan kesenian sanggar itu 6 juta. Lumayan tuh Bapak Nus. Iya. Jadi kalau itu bisa dihidupkan, bisa diambil cover oleh pemerintah kota atau pemerintah provinsi, mumpung kita baru selesai dengan memilih wali kota yang baru. Bapak Modewin, kode keras Bapak Modewin. Kita memilih gubernur yang baru dengan niat untuk membangun Maluku. Apalagi Pak HL dan Pak Panat itu ingin membangun Maluku dari desa, maka kebudayaan dan kesenian kita itu, dia bukan timbul di kota, Pak. Pak Hendrik Leoris, dia tumbuh dan hidup di desa, baru dia bisa menyebar ke kota. Karena masyarakat kampung dan desa itu dia pindah ke kota dan membawa keseniannya di sana. Betul, pembangunan dari desa ke kota. Dari desa. Jadi seluruh hal yang terkait dengan aktivitas kita, apakah itu yang terkait dengan budaya religi ataupun budaya adat istiadat lain, itu ada di kampung. Di kampung kita lihat negeri, kampung, dan desa. Di kampung kita dengar jemaat itu ada di sana. Makanya kalau membangun Maluku, membangun dari desa, jangan lupa Pak, bangun juga kebudayaan kita yang ada di kampung-kampung, negeri-negeri, dan desa-desa. Dan titip juga memberi ruang, menghidupkan lagi Hawaiian kita. Jadi waktu itu kami menyarankan, waktu itu Pak Wali masih Pak Lohana Pesi dan Pak Gup masih Pak Bib, tolong di sudut-sudut semua hotel dan penginapan ada Hawaiian. Dan pernah itu dihidupkan oleh Pak Riz waktu itu, di airport setiap pesawat yang masuk pagi itu ada Hawaiian. Ada Hawaiian. Jadi ada kesan itu bahwa mendukung itu bisa. Juga Ambon City of Music juga tuh. Ada. Jadi itu mesti diberi ruang. Bagaimana menguatkan potensi-potensi itu ya support, dukungan dengan dana. Iya. Tidak terlalu besar. Mari jadikanlah pembangunan daerah Maluku menjadikan kebudayaan sebagai hulunya. Hulu, bukan hilir. Bukan hilir. Iya. Kalau hilir itu sudah sisa-sisa. Iya. Sudah terakhir sekali. Terakhir sekali. Tapi jadikanlah dia hulu di atas sekali. Karena di situ bicara kebudayaan dia sangat luas. Menyangkut berbagai aspek dimensi hidup kita. Bicara ketuhanan juga ada di situ. Bicara pendidikan juga ada di situ. Iya. Bicara ekonomi juga ada di situ. Kita kenal ekonomi tradisional. Kita bicara semua itu ada di situ. Kebudayaan dia mengatur itu. Maka kalau waktu itu dirjen kami itu Pak Hilmar Farid mengatakan, kalau Indonesia menjadikan kebudayaan itu sebagai hulu dari pembangunan, kita akan aman dan sejahtera. Betul. Tapi karena selama ini kita masih menjadikan kebudayaan sebagai hilir dari pembangunan. Jadi anggarkan untuk dia lari, misalnya dulu masih pendidikan gabung dengan kebudayaan. Jadi, dana APBN, APBD
harus 20%. 20% itu juga yang masuk di pendidikan dan kebudayaan. Paling di kebudayaan cuma dapat 2% dari 20%. Sekian persen saja, kecil sekali. Nah, sekarang dengan pemerintahan baru, kabinet Merah Putih, sudah ada Kementerian Kebudayaan sendiri, tercatat dalam sejarah. Karena di setiap Kongres Kebudayaan itu menginginkan harus ada Kementerian Kebudayaan itu sendiri. Iya, betul. Sekarang pemerintahan Pak Prabowo baru itu terwujud. Dan saya sangat bersyukur. Luar biasa. Kebudayaan, dia bisa berdiri sendiri. Iya. Bicara pendidikan, pendidikan ada dalam bagian dari kebudayaan. Kok asal usul ya, betul. Kok kebudayaan itu include sebagai benalu, dia lengket di pohon dan di situ. Salah itu berarti ya. Kasih dia berdiri sendiri sehingga dia bisa mengatur kebudayaan itu. Dan kita bersyukur bahwa busana-busana tradisional kita itu mulai dia dikedepankan. Itu pada era Dirjen kami, Pak Hilmar Farid. Selama 10 tahun terakhir. Kita bisa kenal upacara-upacara nasional, kemerdekaan dan sebagainya itu. Pakaian adat dia muncul. Dan itu identitas kita. Iya. Beta sangat senang ketika Bapak Nus bilang waktu zaman Bapak Nus, Hawaiian memang betul. Itu dia kelihatan sekali. Iya. Kalau misalnya ditambah dengan sekarang ukulele. Ukulele. Apalagi kalau dipadukan sekarang nih. Hawaiian, ukulele. Ini kan orang bilang kayak namanya ketemu nama studio nih Lautan Teduh, Bapak Nus. Irama Lautan Teduh. Dulu itu kan kayak mesti ada sudut Hawaiian di sini. Minimal dalam dialog seperti ini ada instrumen Hawaiian dia mengiringi. Irama Lautan Teduh. Jadi ke depan kalau Bung Weber ada hadirkan narasumber dalam podcast, mendahului itu mesti ada Irama Lautan Teduh. Kita break. Lautan Teduh musiknya dia itu dulu. Itu mesti. Saran diterima Bapak Nus. Yang terakhir nih Bapak Nus, ketong beta juga, pemirsa di rumah juga mau minta pesan lah dari Bapak Nus untuk ketong di rumah dan untuk ketong punya pemerintahan yang baru. Khusus di daerah nih Bapak Nus, wali kota dan gubernur. Jadi terima kasih Bung Weber dengan acara di studio Lautan Teduh. Mestinya tadi sudah disampaikan ya, ada iringan irama Lautan Teduh yang dinyanyikan oleh grup Pak Hugeng dan teman-teman musiknya. Lalu kalau pesan untuk bagaimana kita memperkuat identitas kita, kekayaan budaya kita, warisan budaya kita, itu yang pertama itu mesti kita bersyukur dan berterima kasih bahwa leluhur-leluhur kita di dalam semua lingkup masyarakat, khusus di Maluku, apakah itu di Seram, Saparua, Nusa Laut, Haruku, Pulau Ambon, Buru, Banda, Kei, Aru, Tanimbar, MBD, kita berbeda dan kita tidak saling mengenal secara langsung. Tetapi berkat kreativitas dan ilham kita melahirkan dan menciptakan kebudayaan-kebudayaan yang melekat di dalam setiap kultur kita. Betul. Dan itu adalah kekayaan yang kita tidak perlu membutuhkan perhatian orang lain untuk menghidupkannya, mempertahankan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Tiap-tiap kultur, tiap-tiap person di dalam masyarakat yang memiliki kebudayaan, memiliki tanggung jawab moral sebagai bagian dari pertanggungjawaban moral kita kepada iman kita kepada Tuhan dan moral kita kepada leluhur kita yang telah menjadikan kebudayaan kita dengan situasi dan kondisi lingkungan di masing-masing negeri, kampung dan desa, wilayah, kecamatan, provinsi dan kabupaten dan provinsi kita jaga. Kemudian yang berikut adalah ketika itu telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh pemilik kebudayaan itu di setiap lintas negeri, desa dan kampung, kabupaten dan provinsi, maka pemerintah sebagai yang melindungi dan menjaga, dan karena memang itu hak masyarakat untuk mendapat perhatian dari para pemimpin yang apalagi dipilih secara langsung, memberi kepercayaan, maka pertanggungjawaban moral itu adalah mari. Orang Ambon bilang, orang Maluku bilang,
yang penting lihat, yang penting suara. Yang penting lihat, yang penting suara, betul. Dan sampai sen dapat lihat lah, sen suara lah. Apalagi sen suara. Iya. Tapi kalau sudah lihat dan sudah suara, pasti dari lihat suara itu berarti bertanya, bagaimana? Apa yang Anda, masyarakatku, rakyatku rasakan dan alami? Maka di situ terjadi komunikasi. Nah, timbal balik, kami memiliki identitas, mengalami kesulitan dalam mengeksplor dan memperkenalkannya. Kami mohon perhatian. Pasti pemerintah kita juga. Pemerintah kita, baik kota, kabupaten, dan provinsi, mari jadikan Maluku dengan begitu banyak kekayaan warisan budayanya, kita menjadikannya sebagai bagian dari untuk memperkaya dan membangun wilayah kita. Pesan satu yang paling penting adalah berbagai warisan-warisan budaya, baik benda maupun tak benda, oleh pemerintah Indonesia telah mengusulkan ke UNESCO untuk ditetapkan sebagai warisan budaya dunia. Oh iya, Pak. Pertanyaannya dan perhatian kita adalah bagaimana perhatian para pemimpin kita di daerah, gubernur bersama dengan seluruh stakeholdernya, DPRD bersama seluruh stakeholdernya, wali kota dan sebagainya. Mari berembuk dan menentukan salah satu mata budaya Maluku, warisan budaya Maluku, untuk diusul ke pemerintah pusat, lalu ke UNESCO ditetapkan sebagai warisan budaya dunia. Selain Ambon City of Music. Ya, selain Ambon sebagai kota of music, itu kan itu tidak ini kita bicara tentang budaya. Heritage, tentang warisan budaya kita. Heritage, betul. Kita bicara soal itu. Karena bicara tentang warisan budaya dunia itu, kita tidak mengenal wilayah geografis. Kita mengenal wilayah kultur dari Sabang sampai Merauke. Kebudayaan kita. Puncak-puncak kebudayaan dari daerah, dia menyatu jadi kebudayaan nasional. Berarti penetapan warisan budaya dunia bukan hanya daerah Jawa, bukan hanya daerah Sumatera, Bali, Sulawesi, Papua, Maluku di mana? Manado sudah, Sulawesi, Manado, Angklung dan sebagainya. Iya. Kita sudah ada penetapan sudah diusul melalui seluruh instrumen audiovisualnya disiapkan oleh BPK 20 Maluku, dulu BPNB. Nanti materi itu diramut lalu diusul oleh pemerintah provinsi ke Jakarta, baru menteri dia menetapkan warisan. Itu secara komprehensif prosedurnya. Iya. Dari bawah ketika ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia, selanjutnya warisan budaya Indonesia diusulkan ke UNESCO, ditetapkan sebagai warisan budaya dunia. Kalau kita tidak itu, ya kita usulkan ritus misalnya. Ritual. Ritus kita. Perang, sejarah perang Patimura misalnya. Karena itu sudah ritual perang Patimura sudah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Iya, luar biasa. Misalnya dari sisi bahasa, dari sisi pengetahuan, kultur kita, budaya kita, Pela dan Gandong, mengapa tidak itu diusulkan? Betul, karena bicara Pela dan Gandong tidak ada di dunia manapun, tidak ada di Indonesia manapun, hanya ada di Maluku. Jadi kalau kita bicara di lingkup internasional, kita berhadapan di mana-mana. Kalau orang bicara, Pela dari mana? Oh, ini orang Ambon, orang Maluku. Pela. Salah satu maka itu harus pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau Pela Gandong sudah warisan budaya, Pela Gandong sudah, Pela sudah. Iya. Pela sudah. Gandong belum. Gandong belum. Jadi waktu Bapenus masih jadi kepala balai itu, sejumlah itu yang kita tetapkan. Iya. Sejumlah yang sudah. Iya, Bapenus coba bisa dia punya list daftar warisan-warisan budaya warisan Maluku. Budaya yang selama itu. Jadi ada tari sekap besar, tari maku-maku, taispet itu kain tenun, bambu gila. Bambu gila ini ternyata dia berkembang di Maluku, tetapi asalnya itu dia dari Maluku Utara. Oh, aslinya dari Maluku Utara. Termasuk tari soya-soya. Oh iya. Jadi waktu itu kita masih dalam satu kultur, jadi bicara kebudayaan Maluku, kita bicara 3 kultur besar. Kultur Maluku Utara, kultur Maluku Tengah, kultur Maluku Tenggara. Tenggara. Jadi waktu itu
bambu gila itu kita belum mekar Maluku Utara, maka dia masih dalam Maluku. Maka bambu gila itu dia ditetapkan sebagai warisan budaya Tabenda Indonesia dari Maluku Utara. Ada cuci perigi di Banda, ada tiarka, ada poya itu kerajinan patung, ada cuci negeri soya, kemudian ikan inasoa itu dari Tenes, obor Patimura, pela, sasi, Maluku dari Maluku, pukul sapu, belang, sopi, baileu, minyak kayu putih, dansa tali, enbal, tahuri. Itu ada 20 mata budaya Maluku yang tapi 2018 sampai dan 2024 juga sudah ada beberapa yang sudah. Jadi itu begitu banyak warisan budaya Tabenda Indonesia yang sudah ditetapkan. Ada pela, ada baileu, ada ritus upacara adat pengambilan api obor dan sebagainya. Itu kalau di salah satu dipertimbangkan yang skopnya bisa mewarnai seluruh daerah Maluku, karena perang Patimura itu kan itu momen penting. Kalau itu dipertimbangkan. Kalau tidak pela itu dia, karena semua unsur kultur di Maluku itu juga ada. Kita di MBD, kita di Pulau Masela, juga di Pulau Babar ada. Kita pela dengan beberapa desa di Pulau Babar. Itu dia skopnya dia merangkum. Jadi sampai panggil di jalan-jalan. Kemudian sopi, sopi. Kalau memang bisa sopi. Ya, jadi itu pesan. Jadi intinya adalah kita bersyukur kita memiliki identitas. Identitas kita itu tidak bisa diadu satu dengan yang lain. Dia menjadi kekuatan kita. Karena identitas kultur itu dia memiliki nilai universal. Melingkupi semua orang. Jadi hindari untuk mempertentangkan kebudayaan kita yang ujungnya dipraktikkan melalui lomba antar tarian dan sebagainya. Betul. Kita mendeskripsikan yang lain, kita menganggap yang lain lebih. Padahal semua kebudayaan itu sama. Jadi pesan ya mari para pemimpin kita jadikan desa dengan seluruh kekayaannya termasuk dalamnya kebudayaannya sebagai pilar untuk membangun Maluku ke depan. Terima kasih. Siap. Terus